Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Doni Kristiono. Saya mahasiswa Magister Administrasi Rumah Sakit dari Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta. Saya ingin berdiskusi tentang pentingnya peranan SDM dalam meningkatkan kualitas rumah sakit dan menjaga mutu serta keselamatan pasien di rumah sakit. Pernahkah kita bayangkan apabila dalam satu shift jaga, seorang perawat harus melayani pasien dalam jumlah yang terlalu banyak? Atau bagaimana kualitas pelayanan dapat menurun ketika tenaga kesehatan mengalami kelelahan akibat beban kerja yang terlalu tinggi? Kita membahas mutu pelayanan rumah sakit. Ketika kita membahas hal tersebut, kebanyakan akan langsung memikirkan seberapa megah gedung yang ada di rumah sakit, kemudian seberapa canggih alat kesehatan yang ada di layanan kesehatan tersebut, kemudian teknologi modern apa yang sudah ada di fasilitas kesehatan tersebut. Padahal salah satu faktor yang menjadi penentu utama dalam pelayanan kesehatan yaitu sumber daya manusia atau SDM yang ada di rumah sakit. Faktanya, saat ini tidak banyak rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan yang baik tanpa tenaga kesehatan yang produktif, kompeten, dan memiliki kinerja yang baik. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang produktivitas dalam kerja SDM rumah sakit sebagai faktor kunci dalam meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Kita akan mulai dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada. Produktivitas kinerja SDM saat ini menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan rumah sakit. Seiring meningkatkannya jumlah pasien, perkembangan teknologi kesehatan, serta tuntutan pelayanan kesehatan yang semakin kompleks, berbagai macam regulasi yang saling bermunculan menyebabkan tenaga kesehatan dituntut untuk bisa lebih cepat beradaptasi, lebih tepat, dan lebih profesional dalam memberikan pelayanan. Namun dalam prakteknya, saat ini masih banyak rumah sakit yang menghadapi berbagai permasalahan dengan sumber daya yang ada di tempatnya. Pertama, tingginya beban kerja kesehatan. Tidak sedikit perawat maupun tenaga medis yang harus menangani jumlah pasien melebihi kapasitas ideal. Kondisi ini dapat menyebabkan kelelahan fisik maupun kelelahan mental. Yang kedua, masih adanya ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kesehatan dengan kebutuhan pelayanan. Akibatnya, secara otomatis produktivitas akan menurun dan pelayanan menjadi kurang optimal. Ketiga, rendahnya motivasi kerja yang dapat disebabkan oleh kurangnya penghargaan, kesempatan pengembangan karir, maupun sistem penilaian kinerja yang belum efektif. Keempat, meningkatnya fenomena burnout atau kelelahan pada tenaga kesehatan. Bapak Ibu, setelah terjadinya pandemi COVID-19, isu burnout menjadi perhatian serius karena berdampak pada kualitas pelayanan dan keselamatan pasien. Apabila kondisi tersebut tidak ditangani dengan baik, dampak dapat berupa menurunnya kepuasan pasien, meningkatnya risiko kesalahan pelayanan, tingginya angka turnover pegawai, serta menurunnya daya saing rumah sakit. Sebagai calon manajer rumah sakit, kita harus memandang produktivitas SDM bukan sekedar persoalan jumlah SDM atau jumlah pekerja yang bisa kita sediakan, namun juga kualitas SDM kita dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Dalam diskusi kali ini, kita akan membahas tentang beberapa teori. Yang pertama adalah teori dua faktor dari Herzberg. Menurut Friedrich Herzberg, terdapat dua faktor yang mempengaruhi kinerja kepuasan kerja seseorang, yaitu faktor motivator dan faktor hygiene. Faktor motivator ini meliputi pencapaian, penghargaan, pengembangan karir, serta kesempatan untuk berkembang. Faktor ini mendorong seseorang untuk bekerja lebih baik dan mencapai prestasi yang lebih tinggi. Yang kedua, faktor hygiene meliputi gaji, kondisi kerja, hubungan dengan atasan, dan kebijakan organisasi. Jika faktor-faktor ini tidak terpenuhi, maka akan muncul ketidakpuasan dalam bekerja. Dalam konteks rumah sakit, tenaga kesehatan yang memperoleh lingkungan kerja yang baik, penghargaan yang adil, kesempatan untuk berkembang yang adil, dan kesempatan mengembangkan karir akan memiliki motivasi yang lebih tinggi sehingga berdampak dalam peningkatan produktivitas dan kinerja. Selain harus kita dukung dengan pendapatan mulai dari gaji, tunjangan, dan lain sebagainya yang juga memenuhi tentunya dengan standar masing-masing rumah sakit.
Selanjutnya, teori kinerja Robbins dan Judge. Menurut Robin dan Judge, dalam organizational behavior, kinerja dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Yang pertama yaitu kemampuan, yang kedua motivasi, dan kesempatan untuk bekerja. Seseorang yang memiliki kemampuan yang tinggi tetapi tidak termotivasi tidak akan menghasilkan kinerja yang optimal. Demikian pula seseorang yang memiliki kemampuan dan motivasi tinggi tetapi tidak diberikan dukungan organisasi yang memadai, tidak akan maksimal dalam bekerja. Artinya, peningkatan kinerja SDM rumah sakit harus dilakukan secara menyeluruh melalui peningkatan kompetensi, motivasi, dan dukungan dari organisasi tersebut. Dalam perspektif manajemen rumah sakit, di dalam organisasi rumah sakit, produktivitas SDM memiliki hubungan langsung dengan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien. Semakin baik kinerja dari SDM, semakin kecil kemungkinan terdapat insiden keselamatan pasien dan insiden yang lain. Semakin kecil terdapat infeksi nosokomial. Keterlambatan tindakan medis maupun keluhan pasien bisa semakin dibatasi atau mungkin kita kurangi. Dengan kata lain, investasi pada SDM merupakan investasi strategis yang menentukan keberhasilan rumah sakit dalam jangka panjang. Kemudian solusi seperti apa yang harus kita siapkan apabila nantinya kita menjadi manajer di rumah sakit atau menjadi manajemen dari rumah sakit? Yang pertama, penguatan sistem manajemen kerja. Rumah sakit perlu mempunyai indikator kinerja yang jelas, terukur, adil bagi setiap tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit. Evaluasi kinerja harus dilakukan secara berkala, disertai dengan umpan balik kepada karyawan setelah dilakukan adanya evaluasi. Yang kedua, pengembangan kompetensi SDM. Pelatihan, workshop, sertifikasi, pendidikan berkelanjutan harus menjadi bagian dari budaya organisasi rumah sakit. Kompetensi dari karyawan yang meningkat nantinya akan meningkatkan secara langsung kualitas pelayanan yang ada di rumah sakit. Salah satunya dengan kita bersama menempuh pendidikan Magister Administrasi Rumah Sakit di UMY. Ini adalah salah satu bentuk pengembangan dari kompetensi SDM yang ada di rumah sakit. Yang ketiga, membangun employee engagement. Karyawan yang merasa dihargai dan dilibatkan dalam pengembangan keputusan cenderung memiliki loyalitas dan produktivitas yang lebih tinggi. Oleh karena itu, komunikasi antara manajemen dengan pegawai harus dibangun secara kolaboratif dan terbuka. Yang keempat, kita harus memikirkan adanya pencegahan burnout. Rumah sakit perlu mengatur dan menganalisa beban kerja secara proporsional, menyediakan dukungan psikologis, serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat agar tenaga kesehatan dapat bekerja secara optimal. Tim K3 rumah sakit harus bisa memfasilitasi karyawan-karyawan yang mengalami penyakit akibat kerja atau kelelahan bekerja untuk tetap bisa mempertahankan kualitas pekerjaan dari karyawan. Yang kelima, bagaimana kita dapat memanfaatkan teknologi digital. Transformasi digital dapat membantu mengurangi pekerjaan administratif yang berlebihan, sehingga tenaga kesehatan dapat lebih fokus pada pelayanan pasien, tidak habis waktu untuk melaksanakan bentuk kegiatan-kegiatan dokumentasi. Walaupun dokumen itu tetap perlu dilengkapi, tapi dengan adanya teknologi digital harus mampu menjadi jembatan yang mempermudah kinerja seluruh pegawai di rumah sakit. Yang keenam, penerapan kepemimpinan yang transformasional. Pemimpin rumah sakit harus mampu menjadi inspirator, motivator, dan agen perubahan. Kepemimpinan yang baik akan menciptakan budaya kerja yang positif dan mendorong seluruh SDM untuk memberikan kinerja terbaiknya. Pemimpin rumah sakit harus siap untuk menjadi orang terdepan yang melakukan perubahan dan harus siap menjadi contoh untuk seluruh karyawan di rumah sakit. Ya, di akhir statement ini, saya ingin menyampaikan bahwa produktivitas dan kinerja SDM bukan persoalan manajemen sumber daya manusia, tetapi merupakan fondasi utama keberhasilan rumah sakit. Rumah sakit yang unggul tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi atau kemegahan bangunan, melainkan oleh kualitas manusia yang bekerja di dalamnya. Ketika tenaga kesehatan yang bekerja dengan kompetensi yang baik, motivasi yang tinggi, serta dukungan organisasi yang kuat, maka mutu pelayanan dan keselamatan pasien akan meningkat secara signifikan. Sebagai calon pimpinan rumah sakit, saya meyakini bahwa investasi terbaik yang dapat dilakukan oleh organisasi bukan hanya pada fasilitas dan teknologi, tetapi juga pada pengembangan sumber daya manusia. Karena pada akhirnya, rumah sakit yang hebat adalah rumah sakit yang mampu memberdayakan manusia untuk melayani manusia. Demikian yang dapat
saya sampaikan sebagai bahan diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.